Oke, karena banyak sekali yang tanya kepada saya tentang pengalaman saya ketika saya terjun ke dunia eh, kanker di tahun 2015. Waktu itu saya dengan partner saya mendirikan sebuah yayasan antisosial di bidang kanker, dan kami bantu banyak sekali orang-orang dari seluruh Indonesia karena waktu itu berkumpulnya di Dr. Sutomo Surabaya. Ya, jadi banyak sekali akhirnya kami terkoneksi dengan pasien kanker. Nah, ketika saya tekunin bidang ini, akhirnya saya mendapatkan informasi yang tidak dimiliki oleh orang biasa, oleh orang yang belum pernah eh, ngalamin kanker lah, bahasanya seperti itu. Nah, jadi saya mau bagikan kepada Anda beberapa pertanyaan besar adalah, bisakah ini sembuh? Haruskah kemoterapi, radiasi? Lalu kemudian botak bisa dikurangin apa enggak? Apakah bisa tumbuh lagi kankernya? Apakah kemudian kanker ini bisa terjadi pada kita, nggak ada gejala, nggak ada keturunan? Kok bisa? Ini semua gara-gara apa? Dan pertanyaan besarnya adalah bagaimana saya bisa mengatasi fase penyembuhan kanker saya ini. Nah, ini yang akan saya ajak untuk ngobrol dengan Anda dalam proses ini. Jadi, hari ini saya bicara dengan kapasitas saya sebagai seorang pendamping kanker selama bertahun-tahun sampai hari ini, ya. Cuman memang saya nggak banyak bicarakan ini di publik, dan kebetulan aja dalam momen hari ini saya menceritakan ini. Padahal sekarang kan lagi hot banget tentang corona, tapi saya justru ingin sharingkan kepada Anda karena ada hubungannya sebetulnya, ada hubungannya. Ya, cuman kita akan bicara tentang kanker aja hari ini. Nah, hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah kanker itu sebetulnya apa. Ya, kalau kita bicara tentang kanker itu apa? Kanker ini adalah sebuah hal alami yang memang terjadi dalam tubuh kita. Ya, dia itu memang diproduksi oleh tubuh secara alami. Yang saya ketahui adalah ini memang ada, dan kemudian kalau terus-menerus dibiarkan dia akan membantu proses penuaan. That's why kenapa ada organ yang semakin lama semakin lemah. Kenapa kok kita semakin keriput dan lain sebagainya? Itu karena memang secara alami ada proses penuaan, dan sel kanker yang diproduksi alami oleh tubuh itu mengambil peranan di sana. Nah, kemudian kenapa kok kemudian kanker ini bisa tumbuh, Pak? Bisa timbul, bisa naik ke permukaan. Padahal kan kalau semua orang punya sel kanker secara alami, artinya kok ada orang sampai umur 70, 80, 90 tahun, 100 tahun tidak kena sakit kanker. Nah, itu karena dia mampu mengontrol tubuhnya sampai eh, sel kankernya nggak berhasil naik. Ya, nah ini yang perlu Anda ketahui. Kanker itu akan muncul ke permukaan dengan beberapa situasi. Situasi pertama, Anda stres berat. Stres berat, ya ini jarang sekali orang tahu. Cuman saya kasih tahu kepada Anda. Ketika Anda stres berat, tubuh Anda jadi lebih asam. Nah, Anda harus tahu kanker itu senang banget kalau tubuh Anda asam. Tubuh Anda asam itu artinya tubuh Anda tuh panas. Ya, tanda-tandanya awal tuh gampang banget. Sering panas dalam nggak? Ya kan? Panas dalam nih, dikit-dikit panas dalam, dikit-dikit panas dalam. Nah, hati-hati. Anda harus panas dalam kalau seminggu 2 minggu sembuh, terus lama baru muncul, ya masih oke. Tapi kalau terus-menerus berkepanjangan 6 bulan, 3 bulan Anda biarin, 6 bulan Anda biar, setahun Anda biarin, siap-siap. Saya bukan mendoakan Anda, tetapi ini yang akan terjadi. Karena banyak orang itu abai, mereka cuek aja, mereka nggak pusing dengan tubuh dia. Jadi dia lupakan itu. Nah, ketika naik asam terus-menerus, panas terus-menerus, sel kanker seneng. Ini habitat saya yang sebenarnya. Nah, dia akhirnya muncul ke permukaan. Nah, kalau dia ternyata melihat ada organ tubuh Anda mana yang lemah atau mana yang dekat, ya dia akan bermain di situ. Muncullah sel tulang, sel jantung, sel hati, otak, darah, kanker di mana-mana bisa. Karena kan tubuh kita ini kan sirkulasi terus-menerus, jalan terus dia. Sel kanker ya kemana-mana dia. Dan kalau Anda kemudian lemah di bagian tertentu, ya dia naik. Untungnya ada kanker ganas, ada kanker jinak. Sehingga ada kanker yang nggak jalan kemana-mana, ada yang jalan kemana-mana dengan cepat. Ya, terutama ketika dia dites, ditusuk, dia bisa pecah, dia bisa menyebar, metastase namanya. Nah, itu nanti lain lagi ceritanya. Nah,
Sehingga kemudian pertanyaannya Pak, eh, kalau tubuh kita panas dan asam, kok apa hubungannya dengan stres? Nah, stres itu balik ke pelajaran biologi, dia bisa membuat tubuh kita jadi lebih asam. Terus kemudian, kalau Anda tidak bisa mengikhlaskan kepergian dari orang yang Anda cintai, itu juga bisa membuat tubuh Anda kena kanker. Karena tubuhnya jadi stres berat, depresi, tertekan, luka batin. Jadi tubuh lebih asam, rentan terhadap sakit, salah satunya kanker yang akan naik. Nah, kok bisa tahu? Karena banyak sekali kasus ditinggal mati istri, ditinggal mati suami, ditinggal mati orang tua, anak, atau bahkan teman, bisa jadi seperti itu. Terus dia nggak bisa melepaskan itu semua, diratapi terus-menerus, setahun, 2 tahun dia kena kanker. Kenapa ya? Karena tubuhnya negatif, sangat negatif. Makanya banyak sekali self healing yang bicara tentang bagaimana cara membuat tubuh menjadi positif, lebih netral, lebih dingin, ya. Nah, dingin itu adalah lawan kata dari asam, dari panas, ya kan? Nah, gimana caranya untuk membuat tubuh menjadi dingin? Nanti saya akan jelaskan di tahap berikutnya. Lalu, yang kedua adalah karena tubuh Anda itu mengkonsumsi terlalu banyak makanan tidak sehat. Contoh, semua makanan pengawet, dimasak tidak matang, ada expired date-nya, ada pestisidanya, terus kemudian rokok, asap, ya kan, radiasi juga mungkin berpengaruh. Kita nggak ada hasil tesnya, tapi bisa jadi ya itu berpengaruh, bisa jadi. Terus kemudian tekanan kerja, jadi makan, tekanan kerja, waduh itu gila lah. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa jangan makan makanan yang sudah dihangatkan. Nah, kalau bisa sayur-sayuran jangan dihangatkan karena itu ada yang menimbulkan racun. Jadi makan habiskan. Jangan sampai nginep buat besok, kecuali Anda memang tahu ini boleh buat besok. Ya. Nah, saya nggak bicara terlalu jauh ke situ. Nanti itu jatahnya orang yang ngerti makanan deh. Oke. Jadi yang kedua adalah Anda harus tahu makanan mana yang kemudian berpengaruh ke tubuh Anda. Jangan kemudian selalu makan makanan yang asam, menimbulkan asam, suka soda, suka gula, suka makanan pengawet, kurang istirahat, waduh cocok lah pokoknya. Terus kemudian makannya suka terburu-buru, nggak dikunyah, tubuh Anda jadi bingung, ini makanan apa dimasukin ke dalam tubuh, terus nggak dikunyah, enzimnya tidak cukup untuk mengelola makanan tersebut. Ini makanan apa nih, dia nggak tahu ya. Terus mentah lagi, nggak dikunyah lagi. Mulut Anda ini kan banyak bakteri baik dan bakteri jahat tentunya. Nah, bakteri-bakteri tersebut akan berperang dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh yang enak di mulut ini tadi. Kunyah. Kalau Anda kunyah dengan baik, masuk ke tubuh, dia nggak akan jadi penyakit. Salah satunya yang gampang adalah begah. Kalau Anda kunyah cukup, Anda nggak akan begah, nggak akan kembung. Ya itu logikanya seperti itu. Lalu, oke Pak, jadi kanker ini kan penyebabnya itu. Jadi sebetulnya kanker ini apa sih? Sifatnya apa? Kanker itu sifatnya adalah radikal bebas. Ya, sifatnya adalah radikal bebas. Jadi kalau Anda mengkonsumsi sesuatu yang karakternya adalah radikal bebas, Anda akan memicu kanker. Kanker Anda suka dengan sesuatu yang karakternya radikal bebas ya, karena dia satu gen, satu golongan, satu geng gitu ya. Ketika Anda kasih makan makanan pengawet, wah ini makanan gua nih, saatnya saya memakan itu semua, katanya begitu. Dimakanlah sama si sel kanker, dia semakin hidup, semakin kuat. Ketika dia kuat, apa yang dia lakukan? Dia nempel dengan sel sehat di dalam tubuh Anda. Kok bisa begitu? Karena sifatnya kanker itu adalah sel tunggal, ya. Dia akan mencari pasangannya. Jadi tubuh Anda itu selnya berpasang-pasangan. Kalau salah satu sel tersebut dari pasangan tersebut ada yang mati, tidak digantikan dengan yang baru, terus nggak sengaja ketemu playboy nama kanker, ditempel sama dia, pok, ya. Ketika udah nempel, dia pikir ini makanan baru, dimakan, semua asupan gizi, nutrisi dari darah dimakan sama dia. Padahal maunya adalah untuk menghidupi sel sehat Anda. Tapi si kanker datang, pok, dia nempel, ya. Karena dia sel tunggal dan sel sehat Anda ini tadi temennya udah mati, nggak ada yang menggantikan, nempel dia. Ya, dia makan di situ, dia berkembang di situ, dia tumbuh dengan leluasanya di situ. Nah, jadi
radikal bebas itu sel tunggal. Anda harus ngerti dulu, maksudnya apa nih sel tunggal, Pak? Ya. Nah, karena ini berkaitan dengan bagaimana cara Anda membuang sel tunggal ini. Nah, gini, sel tunggal saya bahasakan sebagai orang jomblo. Orang jomblo selalu berusaha untuk mencari pasangan, ya kan? Nah, sebetulnya si jomblo ini, kanker ini, punya pasangan hidup sejati dia. Namanya adalah radikal bebas. Oh salah, namanya adalah antioksidan, ya. Jadi radikal bebas itu suka banget sama antioksidan. Jadi mereka sudah diciptakan sepasang. Nah, bahasanya begitu. Jadi ketika tubuh Anda dikasih antioksidan, terus ada radikal bebas di sini, ya. Di sini radikal bebas, antioksidan masuk, pok. Dia akan kemudian kawin lari. Dia memisahkan diri dari sel tadi karena ini bukan pasangan sejati dia. Radikal bebas, antioksidan datang. Waduh, ini cinta sejatiku datang. Aku suka dengan kamu. Dia tempel radikal bebas tersebut dengan antioksidan, dia lari. Ya, terus apa yang terjadi? Sel Anda yang dari tadi digerogoti jadi inang, ada parasitnya di situ, jadi sehat. Dia kemudian bisa hidup, memperbaiki dirinya. Nah, sel ini apa? Sel ini adalah semua tubuh Anda itu terdiri dari sel, terbuat dari sel. Organ terkecil Anda itu namanya sel, ya. Jadi tubuh Anda dari kecil itu sel yang membentuk Anda. Kalau ada yang luka, kepotong, itu ada sel yang terbuang, diisi lagi dengan sel baru. That's logikanya, ya. Nah, terus kemudian radikal bebas antioksidan, Pak. Saya kok mulai nangkep ya, ini maksudnya apa? Ketika Anda bicara tentang radikal bebas, ya, dan antioksidan, dan keduanya nempel, apa yang terjadi? Tubuh Anda akan jadi lebih sehat. Kenapa? Karena radikal bebas ini tadi sudah nggak nempel dan memakan semua asupan gizi yang ada di dalam sel tubuh Anda. Terus Pak, apa yang terjadi pada radikal bebas ini? Dia bisa terbuang. Dia bisa dikeluarkan oleh tubuh secara alami. Nah, pertanyaannya Pak, memang semudah itu ya untuk menyembuhkan kanker? Ya, semudah itu untuk menyembuhkan kanker. Kalau Anda bisa makan antioksidan dengan sangat banyak, konsisten, terus Anda genjot terus antioksidan, sembuh Anda. Jaminan Pak? Tidak. Anda harus coba. Dan antioksidan itu karakternya adalah pendamping obat. Anda harus tahu, asupan gizi, asupan makanan itu pendamping obat. Dia bukan obat. Kata orang ini adalah obat. Kata saya ini adalah asupan yang memang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, beda-beda orang bilang, bebas, ya. Terus Pak, kalau seumpama ini bisa menyembuhkan tubuh saya tanpa harus kemo, tanpa harus radiasi, bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaan saya, Anda mampu nggak makan dalam jumlah yang cukup besar? Kenapa Pak? Karena kanker itu adalah penyakit yang udah numpuk bertahun-tahun. 2 tahun lah paling jelek. Kehilangan orang yang dicintai setelah 2 tahun, kemudian kankernya naik. Kanker dari 0 sampai naik, itu pertumbuhannya gila banget. Eksponensial. Wah, harusnya 100 tahun Anda baik-baik saja kok, diciptakan seperti itu. Kok dalam 2 tahun bisa naik luar biasa? Nah, pertanyaan saya, kalau kanker dalam 2 tahun ini Anda bisa lawan tanpa kemo, tanpa radiasi, lewat asupan yang Anda makan doang, pertanyaan saya, Anda mampu makan sebanyak apa? Teman saya, dia mampu telan lidah buaya itu dalam jumlah yang luar biasa besar, mengerikan. Kenapa? Karena disarankan. Tubuh Anda masing-masing beda-beda butuhnya. Dan Anda nggak bisa kemudian dengar saya lidah buaya, Anda main makan lidah buaya. Nggak cocok. Bisa jadi tidak cocok. Bisa jadi justru memperburuk keadaan Anda. Nah, jadi Anda harus tanya sama dokter. Tanya sama orang yang mengerti. Saya nggak lihat langsung Anda, jadi saya nggak bisa kasih tahu Anda butuhnya apa. Tetapi, yang perlu Anda ketahui adalah kalau Anda bisa masukkan antioksidan dalam jumlah besar ke dalam tubuh Anda bisa fight dengan sel kanker tersebut. Dan sel kanker tadi yang jomblo tadi jadi punya pasangan, dia akan keluar dan terbuang. Dia akan mematikan dirinya sendiri. Nah, terus Pak, kalau seumpama saya mau sembuh pakai kemo, pakai radiasi, oke nggak? Oke, lakukan. Tapi kalau Anda nggak tahan, Anda harus lakukan cara yang lain. Anda pantang makanan tadi. Ya, jangan kemudian makan makanan Anda bebas loss begitu aja. Anda pasti kelar. Saya bilang, kalau Anda mau hidup, Anda harus dengar.
Kalau Anda nggak mau hidup, nggak apa-apa, makan aja, having fun. Dokter akan bilang kepada orang-orang yang sudah nggak ada harapan, jalan-jalan aja. Makan yang apa dia mau, terserah, bebaskan. Sebulan 2 bulan nggak ada. Ya kita nggak bisa tahu, Bapak Ibu. Tapi kalau seumpama Anda memang mau sembuh, terutama dari kanker, saya bilang bisa sembuh. Organ Anda yang rusak itu bisa dipulihkan. Nah, yang bisa memulihkan ini dengan apa? Namanya adalah stem cell. Ya, stem cell itu juga diproduksi secara alami oleh tubuh Anda. Cuman, di atas usia 18 tahun, stem cell ini semakin lama semakin melemah. Kok bisa, Pak? Ya karena stem cell itu asalnya adalah ketika dari Anda di dalam perut, dalam rahim ibu Anda. Terbentuk ketika sperma dan telur menyatu. Ya, itu sel pertama, sel punca. Sel punca ini kemudian memproduksi diri menjadi besar dan banyak, jadi bayi, jadi kita, jadi manusia. Nah, kemudian kekuatannya masih ada sampai di umur 18-20 tahun, itu masih optimal. Lewat dari itu dia semakin lama semakin lemah. Kenapa? Keracunan. Anda ngasih racunnya macam-macam ke dalam tubuh Anda, dia semakin lama semakin lemah. Kedua, karena Anda makannya tidak sesuai. Ada yang namanya makanan untuk stem cell, ya. Atau Anda tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan stem cell Anda. Nah, cara untuk mengaktifkan stem cell ada 2. Ya. Yang pertama adalah Anda diet kalori dan Anda tidur 8 jam. 8 sampai 10 jam, 6 sampai 10 jam, 6 sampai 8 jam. Antara itulah. Ada orang beda-beda, naik turun makanya. Nah, Anda diet kalori dan Anda tidur. Ketika Anda melakukan itu, apa yang terjadi pada tubuh Anda? Dia akan mencari sumber energi baru untuk ditarik dan kemudian dia mengembangkan dirinya. Disitulah proses stem cell bekerja. Nah, stem cell ini ngapain dia? Memperbaiki sel yang rusak dan melahirkan sel sehat baru. Logikanya kok bisa seperti itu, Pak? Anda bisa cari di internet, di Google, cek stem cell dan lain sebagainya. Itu akan seperti itu. Nah, lalu cara lain adalah dengan cara seperti apa? Anda bisa memaksa tindakan dari luar untuk mengaktifkan stem cell Anda. Contoh misalnya dengan makan ari-ari, makan tali pusar, ya mengkonsumsi lah, bukan makan, bahasanya terlalu kasar nanti. Mengkonsumsi. Terus kemudian Anda bisa suntik stem cell, atau Anda bisa mengaktifkan sebuah gen di dalam tubuh Anda, namanya gen sirtuin-1, untuk kemudian mengaktifkan stem cell tanpa Anda harus tidur, tanpa Anda harus diet kalori. Kok bisa, Pak? Iya, bisa. Itu adalah penelitiannya. Jadi ada sebuah produk yang kemudian kandungan utamanya adalah resveratrol, itu bisa mengaktifkan stem cell Anda. Ya, terus kemudian resveratrol ngapain Pak dalam tubuh? Dia adalah antioksidan tinggi. Dia punya sumber vitamin yang cukup karena biasanya dari berry-berry yang cukup mahal lah, bahasanya begitu. Kenapa mahal Pak? Ada buah-buah yang mahal karena asupan gizinya besar. Logika aja, ya. Nah, terus kemudian ketika masuk ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Dia mengaktifkan sirtuin-1. Resveratrol tadi mengaktifkan sirtuin-1 yang memerintahkan stem cell Anda untuk bekerja. Selain itu dia kasih vitamin ke dalam tubuh Anda dalam dosis yang cukup besar. Nah, ketika produk ini saya kasih kepada teman-teman saya di Surabaya, mereka merasakan hasil yang luar biasa. Bahkan beberapa pasien itu bisa lepas dari kanker tanpa harus kemo dan radiasi. Cuman hasilnya seperti apa saya nggak akan buka di sini. Ya, rata-rata sembuh, rata-rata lebih baik. Cuman detailnya saya nggak kasih. Kenapa? Nanti Anda main hajar bleh, main pukul rata, semua orang bisa sembuh dan lain sebagainya. Saya nggak mau itu. Ya, yang saya mau kasih kepada Anda adalah pandangan bahwa kanker bisa disembuhkan. Dan kanker harus bisa Anda sembuhkan dengan cara-cara yang tadi saya sudah ceritakan kepada Anda. Nah, jadi semoga ini bisa menginspirasi Anda, membuka pikiran Anda. Jangan sampai kemudian Anda merasa bahwa, oh ya Pak, memungkinkan nggak? Sebetulnya bisa nggak sih? Saya tuh mau sembuh Pak. Gimana caranya? Nah, lebih dari itu, apa yang harus Anda lakukan? Anda kumpul dengan teman-teman yang positif, menyemangati Anda. Ya, saya punya orang tua itu ada temannya yang sakit parah. Ketahuan sama anggota reuni tahunan. Si A lagi sakit tuh, gimana ya? Ternyata kita cari-cari dia lagi sakit, udah berbulan-bulan dia sakit, nggak bisa ketemu. Akhirnya dikontak, dihubungi, didatangi rumahnya. Anda tahu, dikasih semangat, didoakan. Ketemu teman lama, dia bangga lagi, dia seneng banget. Emosi positifnya dia naik semua ke puncak.
tahun depan kamu harus ikut reuni ya, nggak boleh enggak. Kita doain sembuh, kita semangatin tiap hari di WA, di chatting, di telepon, hal positif. Terus disemangatin, ketemu ya terus, dan dia seneng banget. Selama ini dia pikir temannya hilang. Dan Anda tahu saya merinding banget dengar itu. Apa yang terjadi sama orang ini? Wow, gila banget. Ketika dia dapat aura positif terus-menerus dari luar, dia sehat loh. Obatnya tetap sama, makannya tetap sama. Aura positif ini membuat dia sembuh akhirnya. Terus apa yang terjadi? Mama saya kaget. Ini kan kemarin terbaring di kasur nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang bisa jalan, udah gemuk. Mama seneng banget. Maka saya bilang, reuni aja nggak apa-apa. Selama nggak jadi cekcok ya, reuni aja nggak apa-apa. Karena energi positifnya luar biasa besar. Dan apalagi kita bisa bantuin orang di situ. Semangatin teman-teman Anda. Nah, jadi kalau Anda hari ini punya teman, saudara, atau mungkin Anda sendiri, Anda isi pikiran Anda dengan hal positif. Kalau Anda nggak mampu melakukan itu sendirian, ingat kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Cari teman, pergi ke tempat ibadah. Kalau teman-teman Anda terlalu banyak ngecepret hal negatif, tinggalkan dia. Saya butuh sembuh. Saya suka berteman dengan kamu, tapi saya butuh sembuh hari ini. Boleh nggak kalau kita istirahat sebentar pertemanannya? Boleh. Nggak apa-apa, dan itu hak Anda. Ya, jadi sekarang kalau Anda udah tahu ini semua, kalau Anda merasa ini masuk akal, Anda merasa ini bermanfaat, Anda bisa sebarkan video ini kepada teman-teman Anda di luar sana. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada Anda. Terima kasih untuk Anda yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini menginspirasi Anda. Stay safe, stay at home, keep healthy. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Lutero.